Makanya bahasa Arabnya fakihatun, buah-buah, nggak ada buah-buahannya, nggak ada buah-buahan, nggak ada buah beneran. Disebutin di sini maja'a fi sifati fakihatin. Di antara yang dimakan Nabi adalah fakihah, buah. Itu buah-buahan, nggak ada buah-buahan, nggak ada juga buah beneran. Nanti kita membaca buah-buahan digantung di spiron. Ada yang bilang kamu enak banget dilihatnya, mana menjilang-menjilang. Begitu yang punya rumah bangun kita pegang keras, karena bukan buah, beli. Kita pegang keras. Kita baca dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akalan batin warrotobi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ada bini Nabi namanya Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah punya empok namanya Asma. Asma yang bawa air dari Mekah ke tempat bapaknya ngumpet, ke tempat Rasul ngumpet di Jabal Sur. Kalau kita lihat map sekarang dari Mekah ke Jabal Sur itu kira-kira 14 kilo. 14 kilo mana ada saya? Benar. Amalnya, amalnya semua. Zaman dulu itu bawa air ditaruh di pala. Palanya itu ditaruhin baskom dari tanah. Kalau sekarang kan bawa air kita ada galonnya. Kalau dulu mah dari tanah, jalannya 14 kilo yang dijalani panas. Maka dia punya adik yang kemudian udah mau pisah juga dari Asma, bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dua perempuan yang sejarah Nabi banyak disebutin. Entar akhirnya Asma punya anak. Anaknya ini jenderal, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, yang nanti perang lawan Muawiyah. Jadi nanti Muawiyah mau merebut Mekah. Kemudian karena masih ada Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar, itu maju. Tapi dia tahu ini bakal mati. Akhirnya dia ngomong sama emaknya, "Ma, ini haidun qatilun la muhalata lahu." Di depan musuhnya nyampe, ayah mau pergi perang, cuman kayaknya la muhalata lahu. Perang kali ini kayaknya perang terakhir. Kayaknya saya mati di sana. Kata emaknya, mau nggak apa-apa. Cucu Abu Bakar nggak ada yang takut. Bukan masalah takutnya, mah. Kalau takut udah takut. Kalau mati udah nggak takutnya. Cuman karena dia merasa ini perang terakhir, ngerasa tanggal bulan, maka dia nitip tuh, nitip bininya, nitip anaknya. Ini kayaknya biasanya orang-orang dulu udah suka begitu, nitip-nitip. Kalau bahasa kita mau makasih. Makanya baik-baik kalau bini kita tiba-tiba minta maaf sama kita. Bang, maaf
pelan-pelan baik. Ini tumben ngomong sama emaknya, ini kayaknya nggak pulang, kayaknya mati nanti di perang, nitip bini nitip anak. Kata emaknya pergi aja, pakai khawatir sama mati. Bukan begitu mak, kata Abdullah bin Zubair bin Awam, saya pengen perangnya sekarang tuh kain yang memakai tuh kain itu saya mau minta kalau nanti saya mati kurubin pakai kain yang memakai sekarang. Kata emaknya, lah kalau mati sakit tidak perlu dikafani. Kata Abdullah, memang begitu aturannya, tapi saya pengen itu kain yang memakai, saya pengen tunjukin sama Allah bahwa itu bagian yang dipakai beribadah di hadapannya. Makanya baju orang tinggal biasanya kain, terus suka dipakai sama yang lain, suka dibagi sama yang lain. Karena memang biasanya dipakai buat ibadah. Makanya dari sekarang sudah dipilih-pilih mana kain yang buat masjid Jami Pemurminan, mana kain yang dipakai buat nekongin janda. Kudu beda itu. Janda yang mana? Jadi ada kain yang dipakai buat jalan-jalan, ada kain yang dipakai buat sembahyang. Nah, itu beda itu. Iya. Yang menarik adalah di antara jalan-jalan itu dan bepergian Nabi, ini Aisyah ngomong, anak Nabi yang bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akalan batin itu demen banget makan yang namanya batin. Apa itu batin? Semangka. Kita ada semangka malah demen ini ya. Kalau semangka memang mangga kuning, mangga hijau. Ternyata orang dulu makanannya sama makanan Nabi. Demenannya sama, asal kita kemana aja, duduk di mana aja, itu semangka orang pernah tinggalan. Ada baik semangka. Cuman kadang-kadang kita piora baik, ogah-ogahan gitu, takut becek kali ya, takut basah. Padahal kalau di sini kata Aisyah, Nabi paling demen makan batin, makan buahan yang namanya semangka. Iya, makanya besok-besok kalau kita meludah apa kita ngaji, ada semangka, ada yang lain. Berarti duluin yang semangka. Kenapa duluin semangka? Ya yang doyan, kalau yang ada yang jangan. Bukan kita pengen ngikutin Nabi makan semangka, bukan. Sehingga kita maksain makan semangka, jangan. Tapi ya kita bisa ingat itu semangka ternyata tidak dari Nabi. Begitu kita makan juga, makan kita karena kecintaan kepada Nabi. Jadi kalau kita makan semangkanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita makan karena kita merasa mencintai Nabi, maka itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warotoni, nah biasanya tuh kalau piring Aisyah nyediain semangka itu setengah piring, setengah piringnya lagi rotol.
Jadi kalau keluar esnya merah lebih baik. Maka Aisyah biasanya nyediain setengah piring semangka, setengah piring rutop. Rutop berarti korma yang mengkel. Korma macam-macam. Ada korma yang kemudian warnanya hitam. Hampir semua korma warnanya coklat, kecuali satu warnanya hitam. Korma apa itu? Korma Madinah. Biasanya disebut korma Nabi. Ajwa. Ajwa kan hitam. Kenapa disebut namanya korma Madinah? Kejadiannya di Madinah. Kenapa nggak disebut korma Mekah? Karena kejadiannya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Kenapa disebut korma Nabi? Karena yang nanam Nabi. Kalau yang lain kenapa kormanya pada coklat, dia hitam dewek-dewekan? Datang Nabi sama Abu Bakar, sama Abdurrahman bin Auf, datang kemudian disambut sama paman Nabi namanya Hamzah. Jadi kalau kita ke Madinah biasanya pintunya itu aja, pintu depan, nggak pintu belakang. Nah ini Nabi tahu kalau dia lewat pintu depan nanti bakal banyak orang Yahudi, Bani Nazir, Quraisy, Quraisy yang nggak demen sama Nabi, termasuk Bani Haibar yang nanti ngeracunin Nabi. Makanya Nabi lewatnya lewat tengah, nggak lewat depan, tapi lewat tengah arah belakang. Nama kampungnya yang dilewati Nabi itu Saninya. Makanya ada orang namanya Saninya. Kalau Saninya itu ada nama lanang. Waduh. Makanya Saninya itu nama kampung di Madinah. Kampung khusus perempuan. Makanya Sania berarti kampung perempuan. Nah, kampung wadon. Ini orang Betawi itu orang namanya Sania. Sania itu diambil dari kampung dulu Nabi lewat. Hamzah di depan nungguin Nabi sampai naik kuda. Ternyata Nabi datangnya dari belakang Sania. Yang namanya Ubay bin Salul, yang namanya Abdullah bin Salam. Ini kan namanya nama Islam semua, tapi orangnya yang paling benci sama Nabi, paling musuhin Nabi. Kita kalau lagi kondangan baca undangan itu Abdullah bin Salam, kira-kira orang Islam bukan itu? Islam. Tapi ternyata dia bukan Islam, orang yang paling benci Islam. Sehingga namanya Abdullah bin Salam, Ubay bin Salul, dia udah tahu Nabi mau datang. Maka ini orang kedua ngambil biji korma. Biji korma digoreng 3 biji dari mulai gedung subuh sampai sore. Digoreng ini. Kira-kira kalau goreng biji korma dari pagi sampai sore, jasa orang lain. Jadi aku gesem. Kenapa? Ntar kalau Muhammad nyampe, itu biji korma kita kasih dia, kita tantang dia. Kalau emang dia Nabi, itu biji korma bisa nggak numbuh jadi korma? Kalau emang dia Nabi, kita tantang. Makanya digoreng dari pagi sampai sore. Tapi kita pengen menjelang sore. Begitu udah mau datang diangkat, udah pada gesam. Nanya begini mah udah bakal hidup katanya. Nah begitu Nabi datang, ya, kata Abu
korma ini? Nunggu apa kagak? Kalau nunggu berarti kamu nabi, kalau nggak nunggu berarti kamu bukan nabi. Kata Rasul, kalau ditanam, ini tapi pinternya begini, kalau ditanam udah ada yang nyiram. Masa ditanam belum hidup udah ada yang nyiram. Sekarang pilih, situ mau nanam mau menyiram. Kalau situ nanam saya nyiram, kalau situ nyiram saya tanam. Kata Abdullah bin Saloni, saya kalau nyiram lama-lama, bukan sekali dua kali, pagi, siang, sore, malam, ambil airnya jauh. Kalau kita yang tanam, ya udah pada gesek, udah jadi abu, memang hidup di tanam. Ayat berunding di kedua, kata dia, udah sekarang mah ini gak bakal hidup, kita nyiram baik, ini gak bakal hidup dari pagi gesek. Akhirnya dia putusin nabi yang nanam, kemudian mereka yang nyiram. Akhirnya sepakat tuh nabi nanam, begitu disiram, besoknya makan batas, ternyata itu tumbuh. Ini orang pada heran, padahal udah digoreng, udah gesek, udah jadi abu, ya kan? Udah dari pagi sampai sore. Begitu nunggu, besoknya gak lama, seminggu kemudian bapak dapat pelatihan setelah sepekan, ternyata setelah seminggu keluar buahnya. Nah buahnya itu ternyata beda sama yang lain pada coklat, dia hitam. Beneran. Iya, makanya kormanya hitam karena dasarnya udah gesek. Nah yang gesek itu ditanam hidup jadinya korma nabi. Orang bilangnya korma nabi, orang bilangnya korma Madinah. Kejadiannya di Madinah. Ya, sebagian bilang ajwa. Ajwa itu tumbuh merekah, ya kan? Berarti yang dulu dikatakan hidup nggak berbuah ternyata hidup dan berbuah. Makanya cuma satu korma yang hitam itu aja. Maka kata Aisyah, ya kan, akal batin, ya kan, bil ajwa warna. Di piring itu ada semangka, ada utok, ada ajwa. Ajwa itu berarti korma yang tadinya hitam. Korma nabi yang kalau kita makan, kata Nabi kalau makannya itu insya Allah 7 butir kita jauh dari sihir dan guna. Ini satu, Nabi dapat makan semangka, korma yang mentel sama kormanya dia. Korma nabi, korma hitam, korma ajwa atau korma Madinah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga ya disebutkan oleh Ibrahim bin Sa'ad. Ada sahabat Nabi bernama Ibrahim bin Sa'ad. An-Nabi dia melihat sama bapaknya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kulul gisa. Nabi itu makan gisa. Gisa ini kalau diterjemahin di kamus itu buah yang dinamai gisa, buah gisa sebesarnya alat kafir adami, segenggam orang gede. Dia modelnya berarti kayak campi, cuma 2 kali campi kali ya. Kalau kita lihat di YouTube ada itu gisa, ternyata asalnya buah ini dari Indonesia, bukan dari Arab. Di mana ditemuin? Ternyata ditemuin di Kalimantan, perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Jadi ternyata negeri kita ini ada buah yang dimakan Nabi, yang buahnya emang jarang. Itu dilindungi sih kalau itu lihatnya. Dia sejenis capi, modelnya kayak capi emang. Itu kalau kita buka, kalau kita lihat sekilas kayak semok.
ngomong bisa, yang penting intinya itu ada di Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia. Berarti Nabi makan makanan dari negeri kita. Ini mudah-mudahan kita yang makan, ya, mau itu kambing ya, mau itu semut ya kan, bukan makanannya, tapi kita mencintai Nabi, yang Nabi juga makan buah-buahan. Ya, ada orang yang takut sama buah. Mudah-mudahan kalau udah baca kita yang takut buah jadi banyak buah ya, maka berani sama buah. Yang kedua, ya, sebab ada orang takut sama buah. Di kesempatan yang lain Nabi kemudian wa awwal samarin, Nabi juga menyukai makan yang namanya buah. Yang pertama ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Fa'akhadhu, Nabi mengambil Sallallahu Alaihi Wasallam buah yang kemudian belum kelihatan oleh sahabat, yang belakangan ketika Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkahilah kami dan buah kami ini. Di situlah Nabi melihat, sahabat melihat doa yang Nabi lagi baca, yang di tangannya itu adalah al-mawzu, pisang. Ya, berarti pisang juga dedemenan Rasul. Yang demen makan pisang berarti sekarang ganti, ya, demen makan pisangnya karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada cara makan pisang. Pisangnya nggak ada nih. Cara makan pisang bagaimana? Ini bisa nih. Ini disebutin nih. Faidah tubuh Rasulullah. Rasul mengambil pisang itu min khalfihi, dari bawah. Kalau kita motek dari mana? Dari atas. Gede-gedean terusnya. Jadi kita moteknya atas. Ternyata bukan dari atas, moteknya dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kata Nabi ini lebih beradab, lebih rapi, mawal muafi, lebih terlihat baik ketimbang diambil atasnya. Kalau di atas diambil, orang bilang ya bekas gimana, kan begitu. Tapi kalau bawahnya diambil gak kelihatan, tetap rapi. Maka kalau ambil pisang jangan atasnya, tapi bawahnya yang kita pakai. Setelah itu patahan dibuka. Yang dibuka potekannya apa yang minumnya? Nah, potekannya. Karena ada orang buka di potekan, ada buka di sini juga di ujung. Yang benar buka di potekannya, dibuka, ya kan? Fakotoa, kira-kira makannya langsung digigit, apa diapain? Kira-kira makan pisang, kita biasanya gimana? Digigit langsung atau gimana? Ternyata Nabi begitu, fakotoa, dibuka dulu. Apa dibuka? Kotoa, apa itu? Kalau bahasa kita mah dipotek. Kan kotoa dipotong. Dipotong Pak Iman kalau bisa potes, dipotek kalau kita. Jadi yang boleh dibuka dipotek. Ini yang dimakan. Jadi bukan langsung dimakan mulut, tapi dipotek dulu. Kenapa dipotek? Fala asimalahu, ini tangan-tangan ini Allah titipkan keberkahan. Allah titipkan, mungkin bahasa orang lihat namanya enzim, yang namanya bakteri pelerai, bakteri penghancur. Ya di sini dah tangan kita. Maka kata Nabi lebih baik dipotek baru dimakan. Jadi pisangnya kita genggam dulu, kita potek dulu baru kita makan. Wala yuda, dan kalau ada teman sebelah kita, kan kita potek tuh. Yang ini kan kita makan, yang ini kasih orang, kan enak kasihnya. Bekas potekan kita makan, ini masih bersih kan. Bahkan kalau kita
kita kasih orang, bekas perut kita gitu. Makanya cakap dipotek kemudian dikasih orang. Itulah kemudian salah satu yang disenangi Rasul. Berarti semangka kita udah makan, korma sudah kita makan, kemudian ada pisang sudah kita makan. Sehingga Nabi menyatakan ittaqillah walau bisyikki tamrin, bertakwalah kita meskipun sebesar biji korma. Biji korma gede atau kecil? Kecil. Jadi segitu aja katakan, bertakwalah kita meskipun sebiji korma, kecil banget. Cuma kita kan jarang makan korma. Paling makan korma kalau bulan puasa banget. Kalau enggak ada orang pulang haji. Maka kita kalau mengikuti apa yang disampaikan Imam Tirmizi, bahwasanya kemudian ada yang namanya kias, mengkiaskan sesuatu. Ittaqinnar walau bisyikki tamrin, aslinya bertakwa kita meskipun sebesar biji korma. Belum tentu bocah tahu biji korma apa, maka boleh kita ganti ittaqinnar walau bisyikki tamrin, bertakwalah kita meskipun segede pisang Lampung. Jadi boleh kita ngomong bertakwalah kita meskipun takwanya cuma segede pisang, bertakwalah kita meskipun takwanya segede semangka ruangan, bertakwalah kita meskipun kita makan segede duku ataupun rambutan. Inilah kira-kira bagian yang disebut